Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem yang diampu oleh Bapak Denny Hidayatullah, MMSI. Di sini saya mencoba menjawab dari 7 soal pertanyaan ujian tengah semester. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai definisi dari istilah pengujian. Pengujian merupakan proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kualitas perangkat lunak dengan cara mengeksekusi program untuk mencari kesalahan sintaks program, melakukan verifikasi perangkat lunak untuk melihat kesesuaian antara perangkat lunak dengan keinginan customer. Atau dengan kata lain, pengujian dapat didefinisikan yaitu proses untuk mencari kesalahan dari setiap item perangkat lunak, mencatat hasilnya, mengevaluasi setiap aspek pada setiap komponen sistem, dan mengevaluasi semua fasilitas dari perangkat lunak yang dikembangkan. Soal nomor 2, dua hal utama yang harus dilakukan dalam pengujian yaitu yang pertama verifikasi adalah proses mengevaluasi atau sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan perangkat lunak. Atau pertanyaannya, are we building the product right? Kemudian yang kedua yaitu validasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Kemudian soal nomor 3, tipe pengembangan sistem. Yang pertama yaitu pengembangan sistem biasa. Karakteristiknya yaitu menggunakan metodologi pengembangan sistem user untuk mengetahui requirement pengembangan dalam menentukan struktur. Adapun siasat pengujiannya yaitu dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap untuk melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan. Pengujiannya yaitu pengujian struktur dan fungsi. Kemudian yang kedua, tipe pengembangan iteratif atau prototyping atau case. Karakteristiknya yaitu requirement tidak diketahui struktur didefinisikan di awal pengembangan. Siasat pengujiannya dilakukan dengan memverifikasi alat bantu case yang digunakan, verifikasi kebutuhan tiap prototype, yaitu contohnya menguji fungsionalitas. Kemudian yang ketiga, tipe pemeliharaan sistem. Karakteristiknya yaitu memodifikasi struktur, dan siasat pengujiannya yaitu menguji struktur mengeluarkan metode kerja yang terbaik. Contohnya memerlukan pengujian regresi. Kemudian yang keempat yaitu kontrak atau pembelian software. Karakteristiknya yaitu struktur tidak diketahui banyak terjadi defek. Fungsionalitas tercantum dalam dokumen dan terdapat di dalam berbagai dokumen. Kemudian soal nomor 4, yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi adalah proses verifikasi dan validasi adalah merupakan keseluruhan proses daur hidup, di mana proses verifikasi dan validasi harus diterapkan pada setiap tahapan dalam proses software. Proses verifikasi dan validasi mempunyai 2 objektif prinsipal, yaitu yang pertama menemukan kekurangan dalam sebuah sistem, dan yang kedua memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam situasi operasional. Tujuan dilakukan proses verifikasi dan validasi yaitu yang pertama, verifikasi dan validasi memberikan kepastian bahwa software sudah sesuai dengan tujuan. Dan kemudian hal ini bukan berarti benar-benar bebas dari kekurangan. Yang ketiga, harus cukup baik dari tujuan penggunanya, dari tipe dari penggunaan akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Soal nomor 5, mengenai penjelasan sasaran dan prinsip pengujian. Sasaran dan prinsip pengujian menurut Glenn Myers menyatakan beberapa aturan yang dapat digunakan dalam mengenai pengujian perangkat lunak, yaitu pengujiannya adalah
proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum ditemukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Adanya pengujian pralunak ditujukan untuk yaitu menemukan kesalahan pada perangkat lunak, tetapi juga untuk dapat menemukan data uji yang dapat menemukan kesalahan secara lebih teliti dan lebih detail. Soal nomor 6, beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian yaitu yang pertama, menspesifikasikan kebutuhan atau requirement produk dalam bentuk yang dapat diukur jauh sebelum pengujian dimulai. Yang kedua, menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami pengguna perangkat lunak dan membuat profil dari tiap kategori pengguna. Yang keempat, membuat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. 5. Membuat perangkat lunak robust yang dapat menguji dirinya sendiri. Yang keenam, menggunakan formal technical review sebagai penyaring sebelum pengujian dilakukan. Yang ketujuh, menggunakan formal technical review untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan ancangan peningkatan berlanjut untuk proses pengujian selanjutnya. Soal nomor 7, sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian. Faktor-faktor pengujian terdiri reliability, yaitu menekankan bahwa aplikasi akan dilaksanakan dalam fungsi sesuai yang diminta dalam periode tertentu. Kemudian otorisasi yaitu menjamin data diproses sesuai dengan ketentuan manajemen, menyangkut proses transaksi secara umum dan khusus. Yang ketiga, file integrity, yaitu menekankan pada data yang dimasukkan melalui aplikasi akan tidak bisa diubah. Kemudian yang keempat, audit trail, yaitu menekankan pada kemampuan untuk mendukung proses yang terjadi. Yang kelima, continuity of processing, yaitu menekankan kemampuan untuk meneruskan proses ketika terjadi suatu permasalahan dengan menetapkan prosedur yang diperlukan dan backup informasi untuk melindungi operasi yang mungkin hilang karena masalah tersebut. Kemudian yang keenam yaitu service level, yang menekankan bahwa hasil diinginkan didapat dalam waktu yang diinginkan oleh user. Yang ketujuh, akses control, yaitu menekankan pada sumber daya sistem harus dilindungi dari kemungkinan modifikasi, pengerusakan, penyalahgunaan, dan prosedur keamanan yang harus dijalankan secara penuh untuk menjamin integritas data dan program aplikasi. Kemudian yang kedelapan yaitu metodologi, di mana menekankan bahwa aplikasi dirancang dengan strategi, organisasi, kebijaksanaan, prosedur, dan standar. Kemudian yang kesembilan yaitu correctness, yaitu menjamin pada data yang dimasukkan, proses dan output yang dihasilkan dari aplikasi harus akurat dan lengkap. Yang ke-10, ease to use, yaitu menekankan perluasan usaha yang diminta untuk belajar mengoperasikan dan menyiapkan inputan dan menginterpretasikan output dari sistem. Kemudian yang 11 yaitu maintainable, yaitu usaha yang diminta untuk mengalokasikan dan perbaiki suatu error dalam pengoperasian sistem. Yang ke-12 portable, yaitu usaha yang diminta untuk mengirimkan program dari suatu konfigurasi atau lingkungan sistem software ke lingkungan yang lain. Yang ke-13 coupling, yaitu usaha yang diminta untuk menghubungkan komponen di dalam sistem aplikasi dengan sistem aplikasi yang lain dalam lingkungan pemrosesan. Kemudian yaitu performance yaitu jumlah perhitungan sumber daya dan kode yang diminta sistem untuk melakukan fungsinya termasuk ke dalam kerja manual dan otomatis. Kemudian yang kelima yaitu ease of operation, yaitu sejumlah usaha yang diminta untuk mengintegrasikan setiap sistem ke dalam lingkungan operasi dan lingkungan sistem aplikasi berupa prosedur manual dan otomatisasi. Dan apakah saja termasuk tingkat pengujian, yaitu tingkat pengujian yang pertama tingkat pengujian unit, yaitu tingkat pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Contohnya objek mock, yaitu pengujian yang bergantung pada objek tiruan yang dibuat untuk menguji bagian kode yang belum menjadi bagian dari aplikasi lengkap. Misalnya jika kita memilih fungsi
yang memerlukan variabel atau objek yang belum dibuat dalam pengujian unit ini akan diperhitungkan dalam objek tiruan, dibuat semata-mata untuk tujuan pengujian unit yang dilakukan pada bagian kode tersebut. Yang kedua yaitu pengujian regresi, yaitu pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Contohnya, bila seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di suatu tempat, maka untuk kepentingan penelitian itu diambil 10 perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. Tujuannya adalah untuk mengolah data dan membandingkan proses penjualan selama beberapa tahun dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian yang ketiga, pengujian sistem, yaitu pengujian dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Contohnya pengujian form login. Dari data masukan yang diharapkan, pengamatan kesimpulan username dan password, apakah sudah terisi dengan benar dan akan menampilkan form utama dan menampilkan form utama. Apabila ditolak, username dan password akan kosong atau username dan password akan menampilkan pesan password salah atau perintah lainnya yang diharapkan. Saya rasa itu jawaban dan penjelasan dari saya untuk menjawab ujian soal tengah semester pada mata kuliah testing dan implementasi sistem. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.